Ibu Hasmira dari Sulawesi Selatan. Bismillah. Assalamualaikum. Sebelumnya Ustaz, Afwan, saya baru mengikuti Miras dari bulan Januari. Jadi Baik, saya ikuti dari YouTube-nya saja. Nah, sampai saat ini saya baru sampai episode ke-30. Nah, baik, sampai episode itu Ustaz, alhamdulillah saya mengikuti semua yang tentang malaikat. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan sudah jelas Ustadz sudah menerangkan pada Quran surah ke-6 ayat 66 tentang malaikat itu sifatnya taat. terbalik. Quran surah ke-66 ayat 6. Ayat 6, ya Ustadz itu. Nah, sedangkan di sini yang saya temukan di Quran surah Al-Baqarah ayat 102, di situ ada malaikat Harut dan Marut. Saya juga tidak tahu Ustaz ini malaikat atau bukan. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini Harut dan Marut ini apakah malaikat? Kemudian yang kedua, kenapa tidak masuk dalam 10 golongan yang Ustaz jelaskan? Kemudian ini kenapa mengajarkan sihir, sedangkan yang kita ketahui bahwa malaikat itu sifatnya taat. Nah, di sini kenapa dia mengajarkan sihir pemisah antara suami istri? Terima kasih, Ustaz. Baik, baik. Zakallah khair. Pertanyaan yang sangat baik apa yang disampaikan. Pembahasan tentang malaikat, saya menjelaskan yang pertama tentang definisi. Sehingga kita dengan definisi itu mengerti, memahami apa yang disebut dengan malaikat itu, baik secara pemaknaan hakiki ataupun pemaknaan juga metafor. Pemaknaan hakiki adalah makhluk hamba yang Allah ciptakan dari cahaya, seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah juga saya terangkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, ya, sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala dan kita diciptakan dari saripati tanah. Itu dari segi materi. Nah, kemudian juga dari segi penugasan, ya, dari segi pemaknaan bahwa malaikat itu adalah hamba yang diberikan kewenangan tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Dan dengan kewenangan-kewenangan itu muncullah kemudian tugas-tugas spesifiknya. Di antara tugas-tugas yang dimaksudkan banyak. Ada yang terkait dengan misalnya penghambaan kepada Allah dalam bentuk zikir saja. Dia bertahmid, bertakdis, bertasbih, seperti di Al-Baqarah ayat ke-30 itu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ada yang kemudian berada di sekitaran arsy saja, ya kan? Ada yang tugasnya kemudian di sekitaran tawaf saja di Baitul Ma'mur. Itu banyak sekali, banyak. Nah, ada lagi yang bertugas spesifik terkait dengan aspek-aspek kehidupan manusia secara umumnya dari awal tercipta sampai dengan berakhir. Jadi semua mekanisme kehidupan manusia yang ditempuh di alam ini, di dunia ini, itu Allah kemudian menugaskan malaikat-malaikat tertentu, ya, yang berdampingan dengan semua mekanisme kehidupan manusia. Misal kita berikan contoh misalnya, supaya manusia itu mengalami kehidupan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah, ya, kan butuh kemudian pengarah, butuh penjelas. Itu yang disebut dengan rasul. Maka diangkatlah nabi dan rasul. Dari mulai Nabi Adam yang pertama sebagai nabi, Nabi Nuh rasul yang pertama karena ada umat, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Rasul ini mutlak harus menerima bimbingan langsung berupa wahyu dari Allah. Maka Allah menurunkan wahyu dimaksud melalui tugas satu malaikat. Ditugaskan malaikat namanya Jibril. Dikenal juga dengan roh atau rohul amin. Maka diberikan satu tugas, Jibril menurunkan wahyu. Lalu diangkat jadi penghulu malaikat, ya, pemimpin seluruh malaikat yang juga mengatur urusan-urusan atau memberikan satu gambaran arahan kepemimpinan kepada golongan-golongan malaikat yang telah Allah tetapkan. Kemudian juga manusia membutuhkan rizki, bermohon, meminta kepada Allah, berkehidupan dan sebagainya. Allah tugaskan malaikat, ya, yang khusus untuk bisa mengatur urusan-urusan rizki itu dan mendistribusikan kepada kepentingan-kepentingan hamba atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik berupa keadaan di alam semesta, hujan itu kan, turun hujan, Allah kun fayakun, itu kan, Allah firmankan hujan turun, ya hujan, ya, kemudian mekanisme turunnya hujan ditugaskan kepada malaikat misalnya, ya, untuk mengatur, namanya malaikat Mikail. Apakah turunnya di Sulawesi Tengah, apakah Sulawesi Selatan, itu kan, apakah ke Kalimantan. Kadang-kadang di Sulawesi sendiri ada yang deras, ada yang kecil, itu kan, ada yang bahkan satu tempat satu hujan satu tidak. Nah, itu ada yang mengatur.
ya tentang cara kita mendapatkan rezeki untuk berkehidupan, untuk makan, untuk minum, nah, itu malaikatnya ada tersendiri. Kemudian ada yang terkait juga dengan aspek kehidupan kita, hidup dan wafatnya, hidup dan matinya. Allah menghidupkan, mematikan, Allah yang kemudian menegaskan, memberikan perintah. Ya, kun fayakun, kun hidup ya hidup, mati ya mati, meninggal ya meninggal, wafat ya wafat, gitu kan. Nah, ada yang ditugaskan nanti untuk mengakhiri kehidupan, mencabut nyawa, malakul maut misalnya. Ya, malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail ada di Quran surah kedua Al-Baqarah, ya, di ayat ke-97 sampai 98 itu langsung berkesatuan. Kemudian malakul maut Quran surah ke-32 As-Sajdah ayat 11, ya, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Ya, lalu apalagi yang terkait dengan kehidupan kita? Ya, hidup di dunia sampai berakhirnya. Ada yang ditugaskan nanti untuk mengakhiri kehidupan. Ya, dengan meniupkan wa nufikha fis-sur, semacam sesakala yang besar, ya, yang di dalamnya berada keadaan kita semua termasuk alam semesta. Itu yang disebut dengan Israfil. Ya, nanti dalam hadis yang pernah saya utarakan, kalau Anda sudah menyimak sampai 30-an berarti kan setengah, ya. Itu kan 62 totalnya bab akidah itu. Itu saya jelaskan tentang Israfil lengkap satu-satu sampai nanti yang terakhir. Ya, raqib atid, kemudian yang mencatat dan menjaga, ya, amalan itu. Lalu setelah itu Munkar Nakir nanti ada di alam kubur. Lalu kemudian Malik dan Ridwan terkait dengan menjaga pintu surga dan neraka. Itu semua terkait dengan alur kehidupan kita. Jadi dari mulai berkehidupan, butuh rizki, butuh bimbingan, ya, terus amalan kita dikonfirmasi dengan dicatat, ada malaikatnya, sampai ke alam kubur mengonfirmasi keimanan kita saat di dunia, dikonfirmasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nanti sampai dengan ke akhiratnya, puncak akhir hidup kita apakah surga ataukah neraka. Nah, itu yang terkait dengan aspek kehidupan kita. Nah, selebihnya banyak malaikat yang lain, termasuk nanti ada yang ditugaskan untuk memberikan satu gambaran ujian sesuai dengan kebutuhan hamba-hambanya. Ya, banyak, bukan hanya ujian, ada yang terkait misalnya dengan menurunkan hukuman bagi umat atau hamba-hamba yang memang menantang azab. Ya, masih ingat kan kisahnya di masa Nabi Lut yang sezaman dengan Nabi Ibrahim yang alaihi wassalam jami'an. Itu kan umatnya Nabi Lut menantang azab, ya, minta diazab gitu. Makanya diturunkan kemudian Allah menugaskan malaikat-malaikat. Nah, malaikat-malaikat itu bukan malaikat Mikail, ya, bukan malaikat Israfil, malaikat-malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan azab tertentu pada umat itu. Itu ada di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat, gitu kan. Dari ayat 24 itu sampai dengan ayat ke-30. 30 itu pembuka azabnya, ya. Nah, nanti dari mulai hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin sampai qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, itu, ya. Itu malaikat khusus. Jadi bukan hanya yang 10 saja. Kalau 10 itu terkait dengan mekanisme kehidupan manusia dari awal sampai berakhir kehidupan sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun detil-detil tertentu terkait dengan sebab, kejadian, hikmah atau di luar tugas yang 10 tadi, tapi sifatnya insidental, situasi kondisi tertentu yang memang sudah ditugaskan terkait dengan itu. Nah, maka itu tidak diperkenalkan kepada kita malaikat-malaikat dimaksud karena tidak terkait langsung dengan aspek umum mekanisme kehidupan yang semua dijalani. Kan nggak semua umat mendapatkan azab, gitu kan, bagi yang nantang aja. Ya, nggak semua umat mengalami situasi-situasi seperti kondisi-kondisi umat di masa lalu. Misalnya kan ada yang dikirimkan azab berupa angin topan beliung yang menghancurkan, ada suara petir mercik keras, ya, seperti kaum Ad, kaum Thamud dan sebagainya. Kan nggak semua umat seperti itu. Tapi semua umat mengalami kematian. Semua umat butuh rizki. Semua umat dicatat amal baik dan buruknya. Semua umat masuk ke kubur. Semua umat pilihannya apakah surga atau neraka, gitu kan. Nah, karena semua dialami itu, maka 10 ini wajib diperkenalkan supaya tahu bagaimana cara kita berkehidupan. Adapun kasus-kasus tertentu sebagai ujian di kasus tertentu, umat tertentu diperkenalkan oleh Al-Quran. Apa diantaranya? Ya, diantaranya di Babilonia yang kemudian disalahgunakan informasi ini dan disebarkan oleh golongan-golongan jahat untuk menuduh Nabi Sulaiman. Dan kisahnya viral berkelanjutan sampai ke era Nabi Muhammad SAW. Di era Nabi Muhammad itu kan, ya, selain ada dukun, ya, dukun kahin namanya, ada juga para pujangga, syair, penyair, sampai nanti turun surah Asy-Syu'ara, gitu kan. Nah, kemudian ada juga tukang sihir, ya, ada tukang sihir. Dan Nabi SAW itu ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat-ayat Al-Quran, penjelas, penerang dan sebagainya, tuduhannya banyak, ya, dituduh sebagai tukang syair, ya, dituduh sebagai dukun, dituduh juga sebagai bagian dari sihir. Ya, bahkan kemudian dari situlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah-surah dan ayat-ayat yang membantah itu semua.
Ya kan? Dari mulai turun surah Asy-Syu'ara untuk menjelaskan kebiasaan mereka membuat syair. Kemudian juga menjelaskan kebiasaan para dukun yang bekerja sama dengan para jin. Di surah Al-Jin nanti ada ayat yang ke-6 itu, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan juga menerangkan tentang kebatilan ajaran sihir. Yang mereka juga para penyihir itu masih viral di masa-masa itu, ya, menisbatkan sanad sihir mereka ya kepada Nabi Sulaiman. Ini diajarin di masa ini, maka dibantah oleh Al-Qur'an. Turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 102 itu. Ya, apa penjelasan Allah di situ? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ya ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila ya Harut wa Marut. Nah, ini menarik sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan bantahan kepada mereka. Ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu, tukang sihir itu mereka keliru, fatal dan salah itu menuduh Nabi Sulaiman telah mengajarkan sihir dan menuduh bahwa ajaran itu disandarkan pada malaikat. Ya, malaikat Harut dan Marut di masa itu yang mengajarkan itu dibantah langsung oleh Al-Qur'an. Sihir itu produknya setan. Ya, Allah mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Ya, di masa era kerajaan Sulaiman itu yang mengajarkan, kemudian yang membawa provokasi mengarahkan kepada ujaran-ujaran yang terkait dengan magic dan sebagainya, atau bahkan jampe-jampe atau sihir tertentu, itu adalah produk-produk yang dikelola oleh setan, ditebarkan. Makanya kalimat Qur'annya jelas, yu'allimuna nasa sihra. Ya, setan-setan itu yang mengajarkan sihir. Ya, bukan Nabi Sulaiman, bukan para malaikat. Ya, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan juga mereka menyalahgunakan ujian-ujian kan yang Allah turunkan lewat pengajaran dua malaikat. Jadi ada dua malaikat khusus yang diturunkan di masa itu wilayah Babilonia, di Babila, namanya Harut dan Marut. Ya, ada yang menyebutkan tafsirnya banyak ini. Ada yang menyebutkan malaikat ya dengan pemaknaan hakiki yang tadi saya terangkan. Malak itu kan bentuk tunggal dari malaikat. Ya, bentuk tunggalnya malak, bentuk dualnya, bentuk mutsananya malakani atau malakaini. Ya, malak misalnya ada di Quran surah 32 ayat 11, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Itu malak. Ya, tapi juga kadang itu dikiaskan bentuk metafor ya kepada misalnya orang yang mengandung unsur-unsur di atas rata-rata manusia ya, di luar rata-rata manusia, misalnya ketampanannya tampan sekali gitu kan, kemudian juga perangainya bagus mulia. Nah, itu sering disebutkan metafor ya, bentuk metafor dari kalangan manusia, sehingga mengatakan wah ini kayaknya bukan manusia nih, ini seperti malaikat. Nah, kita juga sering mendapatkan ungkapan-ungkapan itu kan. Kalau kita lihat, wah ada dua sayap malaikat yang sedang membantu, wah malaikat hadir, ini orang seperti malaikat. Nah, ini masa Nabi Yusuf juga. Para sosialita yang berkumpul dan mereka bergosip ketika melihat Nabi Yusuf mengatakan, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ya, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar menjadi wujud manusia. Nah, itu makna metafor. Ya, ada yang menyebutkan malakai ini di ayat 102 surah Al-Baqarah itu menafsirkan, para ulama tafsir ada yang menafsirkannya dengan hamba yang soleh, yang saking solehnya tinggi tingkat zuhudnya, ya mendekati amalan-amalan seperti amalan-amalan malaikat. Maksudnya amalan-amalan malaikat tuh kehidupannya dibaktikan hanya untuk beramal saja, berzikir, bertasbih dan sebagainya, dan tidak larut dalam urusan-urusan dunia. Jadi ada tafsir dua di sini. Tafsir yang pertama betul-betul malaikat yang ditugaskan untuk membawa ujian. Ya, yang kedua adalah hamba Allah yang sangat soleh, ya kan? Yang kesolehannya itu hanya dikhususkan untuk beribadah, sehingga mengecilkan atau meninggalkan urusan-urusan yang umumnya dikerjakan oleh banyak orang di dunia. Gitu ya. Jadi fokusnya ibadah dan sebagainya. Namanya Harut dan Marut. Nah, terlepas dari apakah Harut dan Marut ini adalah real malaikat ataukah hamba Allah yang sangat saleh yang mendekati amalan-amalan malaikat, dalam konteks ini tadi seperti yang saya sampaikan, tapi Al-Quran memberikan penjelasan bahwa mereka itu tidak mengajarkan sihir seperti yang dipahami sekarang. Ada magic, ada untuk menyantet orang, ada untuk mengerjai sesuatu, bekerja sama dengan jin atau menggunakan barang-barang tertentu. Bukan. Ya, mereka diberikan oleh Allah satu bentuk pengajaran sebagai ujian ya kepada umat di masa itu. Karena umat masa itu tuh memiliki satu karakter yang memang karakter-karakter itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab itu ya dengan jawaban-jawaban yang diturunkan kadang pada seorang hamba yang saleh. Ya, seperti kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, kan? Ada yang langsung kepada Nabi dan Rasul, atau ada bahkan malaikat yang langsung turun sesuai dengan kebutuhan hambanya. Karakteristik umatnya masa Nabi Isa alaihissalam misalnya yang banyak populer di situ adalah tentang medis.
kesehatan, banyak dokter yang merasa hebat bisa menyembuhkan, maka mukjizat Nabi Isa diberikan dengan izin Allah, dengan menyentuh di tangannya, masaha, penyakit sembuh yang nggak bisa dilakukan oleh dokter untuk menaklukkan itu. Ya, Nabi Musa itu dianggap ya sebagai puncak dari segala keilmuan dan sebagainya, menjawab berbagai hal, maka Allah turunkan kemudian kisah, diberikan perintah untuk belajar pada Nabi Khidir yang di luar satu kemampuan Nabi Musa alaihissalam untuk memahami satu hikmah, itu kebutuhannya. Nabi Yusuf dengan takwil karena kebutuhannya masa itu. Nah, di zaman-zaman Babilonia, di kerajaan Nabi Sulaiman itu diberikan ujian, keturunan penjelasan dari Harut dan Marut, karena memang masanya pada saat itu ya merasa banyak ilmu-ilmu yang bisa dikembangkan, bisa kemudian ilmunya ditunjukkan sebagai kekuatan, seakan melampaui kekuatan biasa, maka Allah turunkan ujian. Ini ada yang seperti ini lebih daripada apa yang kalian kemudian dapatkan sekarang, untuk memberikan kepada mereka satu pencerahan bahwa kalau Allah berkehendak bisa diberikan apapun, dan itu untuk membangun ketakwaan sehingga mereka bisa nurut, bisa taat lagi, bisa sadar bahwa di atas semua apa yang mereka dapatkan, dapat mereka raih, ada yang lebih kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi, semua rasul diteruskan risalahnya oleh para ulama, orang-orang saleh, itu misinya satu, bagaimana membawa masyarakat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu yang diajarkan oleh Harut dan Marut ini kemudian disimpangkan, dialihkan, ya dikemas kembali oleh para setan-setan, ya seakan-akan mengajarkan kemudian hal-hal yang menyimpang dari agama. Itu yang kemudian dikenal dengan sihir, dan berkembanglah itu kemudian sihir-sihir dimaksud, ya, dan terus sampai ke era Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengatakan nasab ilmunya, sanadnya itu tersambung kepada Nabi Sulaiman, maka dibantahlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu pun sudah ada ya sihir-sihir yang dimaksudkan. Zaman Nabi Musa kan berhadapan dengan tukang sihir, ya kan? Makanya Allah berikan mukjizat tongkat, yang kemudian dengan tongkat itu menggagalkan, menghanguskan semua bentuk perilaku sihir. Ya, Nabi Sulaiman kan masanya setelah Nabi Musa, anaknya Nabi Daud kan. Ya, dan itu jaraknya cukup jauh ke atas sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Jadi sihir sudah ada di zaman Nabi Musa, kemudian juga sudah berkembang ya jauh ke masa Nabi Sulaiman. Setelahnya itu dibawa, maka Allah turunkan ilmu-ilmu tertentu untuk menangkal itu semua, diantaranya lewat dua hamba yang saleh, baik itu disebut malaikat ataupun hamba-hamba biasa, yaitu Harut dan Marut di wilayah Babilonia. Itu untuk menangkal perilaku-perilaku yang disebut dengan sihir. Cuma orang-orang kemudian terbawa oleh provokasi setan, ya digambarkan bahwa Harut dan Marut itu mengajarkan sihir dan sebagainya, dan diturunkan sampai seakan-akan sihir itu bersumber dari ajaran-ajaran malaikat yang menyimpang. Karena itulah nanti ada di satu keyakinan, kepercayaan yang ada sampai dengan sekarang, itu ada yang disebut dengan malaikat gagal itu, ya, malaikat gagal. Malaikat gagal itu malaikat yang berkhianat, menyalahgunakan misi-misi yang Allah turunkan kepada mereka. Nah, itu hal yang tidak dipahami demikian dalam syariat Islam. Bahkan ada yang fatal angel itu ada yang dipahami bahkan sampai ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkhianat, bekerja sama dengan anaknya iblis, itu ada. Jadi kalau Anda misalnya menyaksikan, saya pernah lihat dulu Hollywood memproduksi sebuah film ya dibintangi oleh Keanu Reeves, ya itu ada salah satu ajaran. Hollywood tuh unik tuh, kalau dia bikin sebuah karya kadang-kadang ngambil dari ajaran-ajaran juga, satu keyakinan tertentu, kadang dari kitab tertentu yang diyakini, dia terjemahkan dalam bentuk film. Ya, nah itu sangat Konstantin namanya. Ya, Konstantin tuh judul-judul filmnya kalau saya nggak keliru itu. Itu digambarkan bagaimana malaikat Jibril di situ, ya, itu berkhianat, melakukan pengkhianatan kerjasama dengan anak iblis. Ya, dan itu ada di satu keyakinan. Ya, di satu keyakinan yang bahkan menyemarak di muka bumi ini. Nah, itu kita tidak sepaham dengan itu. Ya, malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Jadi singkat dari jawaban yang disampaikan, bahwa kenapa hanya 10 malaikat yang diperkenalkan, karena 10 malaikat itu semua terkorelasi dengan seluruh aktivitas kehidupan kita dan mekanisme kehidupan di alam ini dari kita terlahir sampai kembali kepada Allah di penentuan surga dan neraka, karena mencakup keseluruhannya. Adapun real malaikatnya sangat banyak, kita tidak tahu berapa jumlahnya yang terhitung, ya, dan mereka ditugaskan oleh Allah sesuai dengan tugas-tugas tupoksi khusus. Tugas pokoknya sesuai dengan instruksi Allah Subhanahu wa taala, baik yang bertugas di langit, bertugas di bumi, ada sebab-sebab tertentu yang bahkan diantaranya tidak terkait dengan seluruh mekanisme kehidupan manusia, hanya sebab-sebab tertentu saja. Seperti tadi di masa Nabi Ibrahim, di masa Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Lut dan sebagainya, spesifik kejadian tertentu yang tidak dialami semua umat.
Kemudian di masa tadi Nabi Sulaiman kerajaannya di Babilonia spesifik karena umat membutuhkan pengajaran yang bisa mengentaskan ilmu-ilmu sihir, diturunkan kemudian satu ilmu pengetahuan yang bisa melampaui itu semua, namun disalahgunakan oleh setan, dianggap itu bagian dari sihir yang tertinggi, kemudian seakan-akan dikemas dan diajarkan dan diberikan sebuah kesimpulan bahwa sihir nasabnya sampai ke situ, dan dibantah oleh Al-Quran dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 102. Karena itulah diantara keutamaan surah Al-Baqarah, itu surah yang bila dibacakan bisa menangkal sihir dan mengusir setan. Ya, bisa menangkal sihir dan mengusir setan. Nah, sihir-sihir yang dinisbatkan kepada dua tadi, ya Harut dan Marut itu nanti banyak sekali itu disalahgunakannya. Ya, bisa untuk memecah kehidupan rumah tangga, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, kemudian memecah kehidupan, menzalimi orang, tapi Allah tegaskan, ya, wa ma hum bidarnina, ya kan? Dan mereka tidak akan mampu memberikan madarat apapun. Ya, apapun itu yang terjadi. Ya, kalau Allah nggak tetapkan, nggak akan terjadi, kata Allah. Jadi, kalau kita ingin berlindung dari itu semua, kembali kepada Allah. Dan ternyata surah Al-Baqarah ini termasuk ayat 102 di dalamnya adalah surah penangkal sihir. Jadi kalau kita ingin ambil sebagiannya saja, boleh. Secara umum Al-Baqarah 255. Ya, penangkal di rumah tangga Al-Baqarah ayat 102. Itu untuk menangkal gangguan-gangguan yang memecah belah hubungan suami istri. Tapi kalau kita ingin gunakan keseluruhannya untuk membebaskan dari lingkungan-lingkungan jin yang jahat, setan misalnya atau sihir, Al-Baqarah biasa dibaca di rumah. Nah, itu kurang lebih gambaran tentang malaikat, kenapa 10 yang diperkenalkan, kemudian tentang Harut dan Marut, dan hal-hal yang terkait yang tadi Anda tanyakan. Semoga itu memberikan pencerahan, pemahaman, dan keluasan pengetahuan, dan semoga Allah meridhai apa yang disampaikan dan diterima. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.